Pemirsa, 16 orang tewas akibat banjir bandang menerjang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. 4 lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR mengevakuasi 1 korban banjir bandang di Kepulauan Siau. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan juga longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka, dan 4 orang hilang. Sementara 261 warga harus mengungsi. Kegiatan sekarang ada pencarian, juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka. Banjir bandang melanda sebuah sungai di Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya pemirsa, peresmian sebuah sekolah pun harus tertunda dan bupati yang terjebak banjir terpaksa harus berjalan kaki 3 km dengan medan yang terjal berlumpur. Peresmian bangunan sekolah kolong Dusun Bara yang akan dilakukan Bupati Maros Haidir Syam harus ditunda. Hal ini dikarenakan dalam perjalanannya rombongan Pemkab Maros terjebak banjir bandang. Di tengah kondisi hujan yang deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Lokasi peresmian sekolah yang berada di Dusun Bara merupakan salah satu daerah terpencil di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Buluk, Sulawesi Selatan. Rombongan terpaksa menghentikan perjalanan. Banjir menggenangi sungai menjadi satu-satunya akses menuju sekolah. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, sejumlah guru nekat uji nyali menyeberangi sungai pakai seling demi mengajar siswa pasca bencana. Ini kok putus kayak mana ya Allah. Beberapa guru harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran deras sungai menggunakan seling baja menuju sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Guru-guru yang akan mengajar di Desa Bah harus mengantre setiap pagi untuk menaiki sebuah kotak yang digantung menggunakan tali baja dan menyeberangi sungai berarus deras. Satu kotak berisi 2 orang dan kemudian ada seutas tali baja yang akan ditarik dari seberang sungai agar kotak ini bergerak meluncur menyeberangi sungai. Meski harus uji nyali menuju sekolah, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para guru ini untuk mengajar. Berkali ke kami ini. Usai menerjang bahaya, guru-guru ini merasa lega saat akhirnya mereka tiba di seberang sungai dengan selamat. Selain seling baja dengan kotak tersebut, warga juga bisa menyeberang menggunakan tali yang diikat melintang ke seberang sungai dengan cara berjalan di atasnya. Pemirsa, tim dari Badan Pengelola Migas Aceh bersama ESDM Aceh mulai menyelidiki gelembung gas yang muncul pasca banjir di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Petugas menggunakan alat multigas detektor dan mengambil sampel air dari gelembung gas yang aktif tersebut. Badan Pengelola Migas Aceh bersama SDM Aceh meninjau lokasi gelembung gas yang muncul pasca banjir di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Tim memeriksa sejumlah titik gelembung gas yang aktif dengan menggunakan alat multigas detektor. Sejumlah sampel berupa air dari gelembung gas turut diamankan petugas untuk diperiksa di laboratorium. Hasil pemeriksaan sementara, diduga gelembung gas tersebut merupakan gas rawa dan tidak berbahaya. Namun tim ahli akan tetap mengkaji lebih dalam terkait kandungan gas tersebut. Dan sementara ini adalah gas rawa. Namun kita akan melihat pelamparannya sejauh mana, karena dari informasi Pak Keci ada lebih dari 20 titik. Kita akan segera tindak lanjuti untuk memeriksa secara menyeluruh.
apakah pelamparan ini merupakan benar gas rawa atau memang ada potensi gas di sini. Kita berharap lokasi ini juga tidak kita jaga dulu, tidak sembarang juga masyarakat ke lokasi ini karena ini gasnya keluar. Warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar warga, benar saja gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api. Hingga saat ini, titik gelembung yang sudah mencapai 20 lebih ini telah dijaga pihak kepolisian. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Absah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat mendadak gempar. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang yang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo di Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Selamat siang, Agung. Apakah sudah diketahui apa penyebab dari munculnya lubang raksasa itu? Selamat siang, Rita. Baik, pemirsa, saat ini saya berada di sekitar Singhole, yang dimana persawahan tiba-tiba amblas. Dan untuk sampai saat ini masih belum ada kepastian penyebab dari sinkhole ini. Namun dari tim geologi SDM Provinsi Sumatera Barat, ini ada disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama bisa dikarenakan karena di sini merupakan daerah tidak jauh dari Gunung Sago, yaitu banyaknya batuan-batuan dan tanah gamping yang gampang tergerus oleh air, dan juga bisa juga disebabkan adanya aliran sungai di bawah tanah. Dan seperti di belakang saya ini, warga juga masih banyak yang berkerumun untuk melihat di mana lokasi sinkhole, dan pihak dari desa atau nagari dan juga petugas dari keamanan, baik itu tim relawan, ini juga sudah melakukan pengawasan di lokasi agar warga ini tidak mendekat dari lubang. Baik, Agung, apakah memungkinkan untuk lebih dekat dan diperlihatkan kepada pemirsa seberapa dalam lubang itu, dan di dalam lubang itu apa air atau lumpur sebenarnya? Baik pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi dari sinkhole tersebut. Ya, ini petugas dari warga juga masih berkeliling. Ya, ini dan ini petugas dari desa ini sedang berkoordinasi juga untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dan ini warga juga masih berkerumun. Dan ini lubang, ini sinkhole ya. Dan kondisi air sudah berwarna biru. Ya. Penjelasan kenapa warnanya biru, Agung? Karena kondisi air ini karena pertama karena kedalaman, dan juga di kawasan ini merupakan banyak batuan gamping atau tanah gamping, jadi kondisi air ini berubah menjadi pembiasan berwarna biru akibat dari pembiasan cahaya. Dan ini memiliki diameter 7 meter, sedang kedalaman kemarin tempat diukur oleh petugas BPBD Kabupaten 50 ini kedalamannya 5,7 meter. Dan ini warga juga berada di sekitar. Ya, mereka penasaran dengan kondisi sinkhole ini. Dan di lokasi juga ada petugas dari relawan dari
relawan-relawan ini melakukan pengamanan agar warga tidak terlalu mendekat dengan lokasi, dan sekitar lokasi juga sudah dipasangi oleh garis polisi. Ya. Dan ini karena ini memang rawan ambrol, maka warga dihimbau agar jauh dari lokasi. Jadi memang petugas ini juga harus bekerja ekstra juga, karena masih banyak warga yang penasaran dengan kondisi di sekitar lokasi ini. Oke, Agung, ini sebenarnya lahan sawah milik siapa? Jadi ini sawah milik warga yang biasa ditanami oleh untuk sawah dan jagung. Jadi rencananya pemilik tanah ini akan mengolah tanah, dan tiba-tiba pada pukul 11 siang ini tiba-tiba tanah ini ambrol ke bawah, dan langsung dilaporkan kepada pihak desa atau pihak nagari, kemudian diteruskan ke pihak kabupaten 50 kota dan juga ke petugas kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dan dalam waktu dekat ini akan datang tim dari SDM untuk melakukan penelitian di sekitar lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga di sekitar sini juga air dari lubang ini juga sudah meluber keluar. Ini sudah memenuhi area persawahan yang tidak jauh dari lokasi. Ya. Baik, dalam radius berapa ini warga tidak boleh mendekat, dan apakah aktivitas di sawah saat ini dihentikan? Untuk sementara ini dihentikan, dan ini radius dari warga sendiri ini lebih kurang ini sekitar 10 meter dari lubang. Ya. Nah, ini warga kita lihat masih berbondong-bondong ke sini. Ya. Jadi banyak warga yang penasaran dengan peristiwa sinkhole ini. Dan ini menurut dari ini juga ini memiliki potensi untuk bisa melebar, namun ini masih harus dalam penelitian tim ahli lagi untuk kejadian sinkhole ini. Baik. Terima kasih Agung, dan memang diimbau untuk warga jika penasaran untuk tidak terlalu dekat dengan lubang tersebut. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, seorang wisatawan asing tewas saat bermain jet ski di Pantai Buffalo, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jet ski korban terbalik usai dihantam ombak besar, sementara teman wanitanya mengalami kritis. Seorang warga negara asing asal Saudi Arabia mengalami kecelakaan laut saat bermain jet ski bersama teman perempuannya di Pantai Buffalo, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Warga dan pengunjung langsung berupaya mengevakuasi kedua korban ke bibir pantai. Naas, warga negara asing yang belum diketahui identitasnya ini tewas akibat mengalami luka parah. Sementara teman perempuannya yang merupakan penumpang jet ski alami kritis. Kedua korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan. Insiden ini bermula saat jet ski yang dikendarai wisatawan warga negara asing dengan membonceng teman perempuannya ini terbalik usai menghantam ombak besar saat akan kembali ke tepi pantai. Usai kejadian, kedua korban tidak sadarkan diri dan terapung di laut. Jasad WNA tersebut saat ini masih berada di ruang instalasi jenazah RSUD Pelabuhan Ratu. Sementara korban kritis masih menjalani perawatan intensif. Mencoba merobos ombak. Nah, ada ombak yang besar, ditabrak lah. Dan langsung si jet ski ini kebalik. Nah, itu kelihatan banget ada benturan di situ. Jadi udah posisi, saya udah feeling ini nggak bakal ini nih, nggak bakal sadar. Jadi udah posisi duanya udah ngapung. Pas tabrakan nabrak ombak itu udah ngapung dua-duanya. Berarti korban terlempar dari jet ski? Enggak terlalu jauh, Pak. Terlempar tapi enggak terlalu jauh. Saat ini kasus kecelakaan telah ditangani pihak kepolisian Resort Sukabumi. Hari ke-12 pencarian, tim SAR kembali menemukan satu jenazah yang diketahui adalah putra dari pelatih Valencia Fernando Martin Carreras WNA asal Spanyol. Petugas menemukan jenazah Martin Garcia Mateo berumur 11 tahun, warga negara Spanyol, di bangkai kapal KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar. Temuan ini berawal dari laporan dari nelayan setempat. Jenazah korban kemudian dibawa ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo.
2 hari lalu, pemirsa, tim SAR telah menemukan jenazah Fernando Martin Carreras, pelatih tim sepak bola wanita Valencia CF Femenino B asal Spanyol. Saat ini tim SAR masih mencari 1 anak korban yang hilang. Tersangka kasus ijazah palsu, Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana diperiksa Bareskrim Polri. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.